Nah, oke anak-anak, sekarang kita buka buku tema ya. Nah, di buku tema kalian buka halaman 18. Perhatikan baik-baik, di situ ada gambar burung Garuda ya. Nah, perhatikan ada gambar burung Garuda, kemudian di bawahnya itu ada ya. Nah, tulisan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi kita tetap bersatu. Nah, selanjutnya buka lagi di halaman 19 ya. Nah, di situ perintahnya tulislah sila-sila Pancasila dan hubungkan dengan simbolnya. Nah, di sini Bu Guru sudah menampilkan ya bunyi sila yang pertama, kemudian disertai dengan simbolnya. Nah, bunyi sila yang pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Simbolnya itu adalah bintang. Bintang diartikan sebagai cahaya kerohanian bagi setiap manusia. Sedangkan latar belakang hitam melambangkan warna alam atau warna asli yang menunjukkan bahwa Tuhan sebagai sumber dari segala sesuatu yang sudah ada sebelum segala sesuatu di dunia itu ada. Nah, kemudian yang kedua itu bunyi silanya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, di sini simbolnya adalah rantai. Nah, perhatikan ini ada gambar rantai. Nah, gambar rantai yang disusun atas gelang-gelang kecil menandakan hubungan manusia satu sama lain yang saling bergantung dan membantu. Terdapat mata rantai yang berbentuk segi empat dan lingkaran yang saling terkait membentuk lingkaran. Mata rantai segi empat melambangkan laki-laki dan lingkaran melambangkan perempuan. Kemudian yang ketiga, bunyi sila yang ketiga itu adalah Persatuan Indonesia dengan simbol pohon beringin. Nah, pohon beringin memiliki akar tunggal panjang yang menunjang pohon besar ini tumbuh. Akar ini tumbuh sampai ke dalam tanah dan menggambarkan kesatuan dan persatuan Indonesia. Kemudian bunyi sila yang keempat itu adalah kerekatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, simbolnya itu adalah kepala banteng. Di sini banteng merupakan hewan sosial yang suka berkumpul, seperti halnya musyawarah, yakni orang-orang berkumpul dan berdiskusi. Kemudian bunyi sila yang kelima dari Pancasila itu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Simbolnya adalah padi dan kapas. Kapas dan padi melambangkan pangan dan sandang yang merupakan kebutuhan pokok semua rakyat Indonesia tanpa melihat status atau kedudukannya. Nah, jadi anak-anak, ini adalah sila ke-5 atau 5 sila dari Pancasila ya. Jadi kita sudah menyelesaikan bagian yang pertama ya. Tadi kita diminta untuk menulis sila-sila Pancasila dan menghubungkan dengan simbolnya. Nah, nanti kalian bisa tulis di buku catatan kalian untuk belajar di rumah tentang sila-sila ini tadi ya, sila-sila dari Pancasila, kemudian bunyinya dan simbolnya ya. Nah, kemudian sekarang kita akan melihat lagi masih pada halaman yang sama ya. Di situ ada makna dan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, makna yang pertama ya, percaya dan yakin adanya Tuhan. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan ajaran agama yang dianut masing-masing. Kemudian makna yang kedua, setiap orang dibebaskan memeluk agama masing-masing. Maka setiap orang bertanggung jawab untuk taat dengan aturan agamanya. Kemudian yang selanjutnya, menjalankan perintah agama sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. Itu adalah contoh dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian makna yang ketiga, toleransi antar umat beragama dan sesama umat beragama. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari, saling menghormati, saling menghargai antar umat beragama dan tidak saling mengganggu. Jadi ini adalah makna dan contoh dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kita terapkan di dalam lingkungan masyarakat. Nah, sila pertama Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini bermakna 1. Percaya adanya Tuhan sehingga setiap warga negara rela untuk diatur. Kemudian yang kedua,
setiap orang dibebaskan memeluk agamanya masing-masing, maka setiap orang bertanggung jawab untuk taat dengan aturan yang ada pada agamanya tadi. Kemudian semua yang Tuhan berikan kepada kita harus kita jaga dengan baik. Kemudian toleransi antar umat beragama dan sesama umat beragama. Nah, anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Nah, perhatikan gambar berikut ini, berilah pendapatmu apakah tindakan ini sesuai dengan sila pertama, jelaskan. Nah, anak-anak, di sini guru punya beberapa pendapat ya dari gambar ini tadi. Pendapatnya, gambar di atas tidak sesuai dengan Pancasila pertama atau sila pertama. Alasannya, mereka saling mengejek tidak termasuk ke dalam sikap toleransi antar umat beragama. Kemudian yang kedua, pendapat yang kedua, gambar di atas tidak sesuai dengan Pancasila sila pertama. Gambar tersebut lebih mencerminkan sikap gotong royong. Kemudian di gambar selanjutnya, pendapatnya gambar di atas tidak sesuai dengan Pancasila sila pertama. Alasannya, mencuri adalah perbuatan tercela yang dilarang oleh semua ajaran agama. Kemudian gambar yang selanjutnya, pendapatnya itu adalah gambar di atas termasuk mencerminkan sila pertama. Alasannya karena berdoa merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan ajaran setiap agama. Kemudian gambar yang selanjutnya, nah pendapatnya itu gambar di atas termasuk mencerminkan sila pertama. Alasannya, menjaga dan mengolah sumber daya alam merupakan salah satu contoh sikap penerapan sila pertama, yaitu menjaga apa yang sudah Tuhan berikan. Nah, kemudian yang selanjutnya, di gambar yang selanjutnya itu adalah pendapatnya gambar di atas termasuk mencerminkan sila pertama. Alasannya kenapa? Karena berolahraga akan membuat tubuh sehat. Hal tersebut merupakan salah satu cara mensyukuri dan menjaga nikmat sehat yang telah Tuhan berikan kepada kita. Nah, jadi anak-anak, itu tadi beberapa materi yang kita pelajari pada tema 4, subtema 1 pembelajaran yang kedua ya. Nanti kalian juga bisa belajar di rumah. Jangan lupa kalian untuk bagikan link pembelajaran kita hari ini kepada teman-teman kalian yang berada di rumah agar mereka juga bisa belajar bersama-sama dengan kita hari ini ya. Nah, oke anak-anak, nanti jika ada materi yang belum kalian pahami, kalian bisa bertanya kepada ibu lewat WA ya. Nah, sekarang untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita wajib berdoa salam Maria. Kalau sudah, kalian bereskan dulu ya bukunya, alat-alat belajarnya. Kalau sudah, mari kita siapkan diri untuk berdoa. Mari kita angkat tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang dan selalu sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.